apa namanya mulai seperti memulai dengan ucapan Bismillah. Ketika anak minta izin, Pak, saya kesini, ya udahlah Bismillah, itu kan, sehingga anak tuh apa namanya sedikit banyak tuh dengar dengar Bismillah 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 gitu. Hanya kebiasaan kebiasaan kebiasaan. Makanya ada dalam kitab yang lain itu di sini disebutkan, idza dakhaltumul khala, kalau kalian mau masuk ke kamar mandi, ke toilet, faqulu, ucapin bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hadis yang lain seperti itu. Ah, diucapin dengan kalimat bismillah. Ditambah dengan bismillah. Itu sebagian dalam apa namanya? eh, hadis-hadis yang lain. Penting, Mbak. Karena setan itu, inna syayatin yajri majrad dam. Setan itu berjalan di jalannya darah kita. Fadayyiqu majarihi. Maka usahakan jalannya setan ini sempit. Dengan cara apa? Kalau bulan puasa dengan puasa supaya nggak terlalu semangat untuk bermaksiat. Terus dijunjung lagi dengan memperbanyak bacaan Bismillah Bismillah. Nah, di situ penting, Mbak. Sangat penting. Jadi kita semuanya tuh mulai dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta au ajdam. Semua pekerjaan yang ada nilai baiknya nggak dimulai dengan bismillah, maka semuanya itu jauh dari yang namanya keberkatan. Orang makan nggak baca bismillah, hanya dia makan sama setan. Makannya sama siapa? Sama setan. Orang bersenggama nggak baca bismillah, hanya bersenggamanya sama setan. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sulitnya bismillah? Apa sulitnya bismillah? Sedangkan kita, Pak, semua kerjaan kita yang tidak dimulai dengan bismillah, itu pasti setan ikut andil. Makanya kan, mau pakai baju, kita itu ada doanya. Mau bercermin, ada doanya. Semuanya ada doanya. Maka ketika kita tidak mampu untuk menghafal semuanya itu, tidak mampu menghafal semuanya itu, cukup dengan bismillah. Sampai saya punya teman, dia menulis semua doa-doa yang perlu diucapkan. Sampai ketika mau inzal, ya kita mau senggama, ya kan? Mau keluar mani, itu ada doanya. Ada teman-teman saya bilang, ngapain baca bismillah? Itu udah nggak fokus di bismillahnya. Jadi sampai segitunya. Jadi semuanya itu ada bismillahnya. Semuanya itu ada doanya. Semuanya itu ada doanya. Supaya apa? Supaya setan ini tidak ikut andil dalam pekerjaan kita, Pak. Kita mau naik motor, bismillah. Sehingga ketika udah bismillah itu nggak ada godaan setan. Nggak ada godaan setan. Makanya semuanya harus dimulai dengan bismillah. Apapun pekerjaan kita, kecuali pekerjaan-pekerjaan itu yang memang menghinakan syariat. Ada ulama tuh sebagian mengatakan kalau nyapu itu enggak usah pakai baca bismillah. Ada. Kenapa? Karena nyapu itu salah satu Salah satu pekerjaan budak, sehingga enggak perlu baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi yang lainnya seperti mau makan, mau minum dan semacamnya, coba kita mulai dengan bismillah. Ketika, Pak, semua kerjaan kita itu kita mulai dengan bismillah, maka semuanya itu akan berdampak positif ke kita. Makanya sering kita dengar, kalau umpama orang baca bismillah ketika mau makan, maka yang dimakan itu barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah? Kita mau makan nih, Pak. Kita mau makan, otomatis setelah makan kita kenyang. Tenaga kita tambah. Benar tidak? Maka ketika kita makannya bismillah, maka tenaga yang kita hasilkan dari makan yang diucapin bismillah itu, makanan tenaga itu tidak akan membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan barokah. Kita lemes, akhirnya kita minum bismillah. Maka tenaga yang dihasilkan dari minum itu
tidak akan membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan barokah. Kalau terlalu lapar umpama, tak usah baca yang lain. Tak usah Allahumma barik lana fima razaqtana. Kelamaan umpama, bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim terlalu panjang, bismillah aja. Bismillah. Bismillah. Iya. Jadi semuanya kita mulai bismillah. Maka insya Allah semua yang kita lakukan itu akan barokah. Yang kita minum barokah. Kalau yang maksud barokah itu menghindarkan kita dari keburukan, kemaksiatan, itu namanya barokah, Pak. Makanya istilahnya barokah itu, apa yang dinamakan barokah? Ziyadatul khair. Menambah kebaikan. Ada tambahan-tambahan kebaikan di situ akhirnya. Makanya semuanya itu baru apa namanya? Orang ulama, kalau Pak kita apa namanya? Nih, kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dimulai dengan bismillah. Semuanya dimulai dengan bismillah. Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Jadi semuanya itu dimulai dengan bismillah. Kenapa? Karena ketika kita memulai sesuatu dan dimulai dengan bismillah, maka sesuatu itu akan penuh dengan barokah, positif ke kita, Pak. Akan positif ke kita. Yang awalnya seandainya kita nggak baca bismillah, tenaga itu kita bisa membuat kita bermaksiat kepada Allah. Gara-gara dibacain bismillah, menjadi kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya barokah.